Supriyani sempat ramai jadi perbincangan usai ia dituduh menganiaya seorang murid SD kelas 1 pada April 2024 lalu. Dia dipaksa mengakui penganiayaan terhadap korban yang kabarnya anak seorang anggota polisi itu, padahal ia merasa tidak pernah melakukannya. Supriyani, sebetulnya tuduhan Ibu apakah benar memang melakukan penganiayaan atau bagaimana Bu? Tuduhannya apa dari pelapor ini? Ya, tidak Bu, saya tidak melakukan perbuatan itu karena siswa itu bukan siswa saya dan saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut ya. Tugas saya mengajar di kelas 1B dan siswa korban tersebut ada di kelas 1A dan di kelas 1A pun ada gurunya sendiri atas nama Lilis Herlina Dewi. Oke. Atau mungkin di rumah, Pak. Bisa saja. Atau mungkin di rumah. Dan juga saya melihat hasil goresannya tidak cocok dengan alat pemukul berupa gagang sapu benda tumpul bulat. Ya. Tidak akan menimbulkan goresan seperti itu. Nah, ininya tadi mana? Penyidik kok begitu? Dan Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini ya. Masih di kasus Bu Guru Supriyani ya. Ini untuk diketahui yang dipenjara karena dituduh menganiaya menganiaya seorang murid SD kelas 1 pada April 2024 lalu. Dia dipaksa mengakui penganiayaan terhadap korban yang kabarnya anak seorang anggota polisi itu, padahal ia merasa tidak pernah melakukannya. Supriyani pun sempat dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah. Supriyani tentu menolaknya karena dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia hanyalah seorang guru honorer yang menerima insentif tiap 3 bulan sekali. Gajinya tiap bulan pun sebesar 300 ribu rupiah. Terus kelanjutan kasusnya gimana tuh? Sementara ini sih kasusnya sedang ditangguhkan. Tapi kuasa hukum Supriyani dari LBH Advokat Muda Indonesia yakin bisa membuktikan bahwa Supriyani tak bersalah dan harus dibebaskan dalam persidangan mendatang. Nah, dalam hal ini Mendikdasmen Abdul Mukti pun sudah menghubungi Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menanyakan perihal kasus ini. Dan kabarnya Supriyani masih akan mengikuti proses persidangan berikutnya. Tapi ketika nanti dinyatakan bebas, Abdul Mukti memastikan bakal memberi afirmasi dengan mengangkatnya sebagai guru P3K. Hal ini tentu jadi kabar gembira, di mana Supriyani yang sudah mengabdi sebagai guru honorer selama 15 tahun itu jadi punya harapan untuk bisa memperbaiki nasibnya. Nah, kasus seperti Guru Supriyani mungkin bukan sekali ini terjadi, di mana dugaan pelanggaran oleh tenaga pendidik langsung diadili tanpa ada upaya restoratif justice. Karena itu, Mendikdasmen Abdul Mukti pun mendorong penegakan aturan ataupun lewat sebuah kebijakan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Wah, semoga saja ya. Kalau tanggapan netizen gimana nih? Ini yuk, Bu Supriyani, beliau berusaha menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya setelah sidang. Yuk kita simak permasalahan itu ya. Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 saya telah ditelepon sama Pak penyidik Pak Jeffrey ya. Dalam percakapannya saya disuruh menuju ke kantor Polsek Baito ya. Di situ akan dimintai keterangan. Ya, setelah itu saya datang di kantor itu, di situ sudah di dalam kantor sudah ada Pak Kapolsek, sudah ada Pak penyidik, ada kedua orang tua korban dan korban. Ya, di situ pertanyaan penyidik sesuai permasalahan ya. Saya telah dilaporkan oleh orang tua murid yang ada di sekolah di SDN 4 Baito. Saya telah dilaporkan menganiaya Ananda Dalva, anak dari Pak Wibowo Hasim yang kebetulan polisi yang bertugas di Polsek Baito. Ya. Baik, di situ tapi, ya. Ibu Supriyani, tapi sebetulnya tuduhan Ibu apakah benar memang melakukan penganiayaan atau bagaimana Bu? Tuduhannya apa dari pelapor ini? Ya, tidak Bu, saya tidak melakukan perbuatan itu karena siswa itu bukan siswa saya dan saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut ya. Tugas saya mengajar di kelas 1B dan siswa korban tersebut ada di kelas 1A dan di kelas 1A pun ada gurunya sendiri atas nama Lilis Herlina Dewi. Oke, jadi tidak pernah mengajar begitu, lantas kemudian bagaimana Bu bisa timbul tuduhan seperti ini? Katanya juga anak tersebut mengalami luka dan kemudian lari ke tuduhan kepada Ibu Supriyani. Iya, awalnya anak itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah. Setelah ayahnya mendengar perkataan itu kasih tahu sama ayahnya, kemarin di sawah tidak jatuh katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya, dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B. Oke, tapi Ibu apakah mengenal kedua orang tuanya ini sampai kemudian orang tuanya ini mendesak supaya anaknya ini mengaku dianiaya oleh Ibu Supriyani? Apakah Ibu ada hubungan atau mungkin ada permasalahan dengan orang tua siswa ini? Tidak ada Bu, tidak ada hubungan keluarga, tetangga pun jauh, beda desa ya. Cuma mungkin kenal sebatas orang tua dengan murid, orang tua dengan guru di sekolah. Karena anaknya sekolah di SD 4 Baito. Gitu Bu. Baik, Bu Supriyani, saya mau ke Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin, barang bukti apa yang sudah disiapkan oleh tim hukum dari Bu Supriyani ini untuk meyakinkan bahwa memang Bu Supriyani ini tidak bersalah begitu dan tidak mengenal sama sekali mengenai murid yang menuduh Bu Supriyani menganiayanya? Ya, jadi terkait oleh alat bukti yang kami siapkan, itu pertama itu adalah saksi. Jadi saksi-saksi ini itu guru-guru yang mengajar di sekolah itu. Jadi kami juga telah sementara berkoordinasi dengan saksi ahli. Jadi kedepannya kami juga akan mengajukan saksi ahli. Baik, Pak Syamsuddin, ini kan sudah ditetapkan sebagai terdakwa
terdakwa ya Pak ya. Artinya kan berarti sudah P21 ya begitu. Nah ini barang bukti apa yang dimiliki sampai akhirnya kemudian Bu Supriyani ini sudah jadi terdakwa? Jadi gini, ini bukan lagi P21, hari ini sidang perdana. Jadi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang mereka perlihatkan di dalam berkas perkara, yang alat buktinya itu satu buah sapu ijuk, terus dengan foto luka anak tersebut yang beredar di media sosial. Nah, itu alat buktinya itu. Oke, apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Pak Syamsuddin selanjutnya untuk kemudian membebaskan Bu Supriyani dari tuduhan? Ya, yang kami akan lakukan sekarang adalah menghadapi persidangan ini, karena tadi sudah ada dakwaan, maka minggu depan hari Senin lagi kami akan sidang dengan eksepsi. Di dalam eksepsi ini kita akan uraikan semua apa-apa saja yang kejadian ini. Nah, terus yang kedua bahwa sempat mau di restorasi justice tapi ini tidak selesai karena perlu persidangan tadi sudah berlangsung. Jadi mengenai perkara ini untuk kami bisa buktikan dan bebaskan terdakwa ini, ya insya Allah nanti kami akan persiapkan nanti ke depan. Setelah nanti kan kami belum ada, kami mau rapat internal dulu dengan tim kuasa hukum ini, hal-hal yang kami akan lakukan. Baik, Pak Syamsuddin, Bu Supriyani ini informasinya, tapi tolong dikonfirmasi kembali ya. Informasinya Bu Supriyani ini sempat meminta maaf kepada orang tua siswi tersebut. Ya, jadi Bu Supriyani ini memang benar, dia telah pernah meminta maaf kepada orang tua siswa. Nah, di dalam disuruh mengaku permintaan maafnya itu malah justru dijadikan sebagai seolah-olah bahwa dia adalah sebagai pelakunya gitu. Sementara pengakuan dari Ibu Supriyani ini mulai dari tanggal 24 sampai 25, Ibu Supriyani ini sampai 26 dia tidak pernah mengajar di kelas tersebut. Bahkan sebelumnya juga tidak pernah mengajar di situ. Hanya pada saat kebetulan di tanggal 26 ya, di tanggal 26 Ibu Lilis ini minta tolong kepada Ibu Supriyani untuk mengecek kelasnya gitu. Jadi kejadian ini kami juga berpikir kok aneh gini ya. Jadi kegiatannya dapat dilakukan nanti di tanggal 26 itu diperintahkan seperti itu pun cepat saja. Kok di tanggal 20 sudah ada laporan. Oke, baik. Tentu kita berharap permasalahan ini bisa selesai seadil-adilnya, terungkap sebagaimana mestinya. Terima kasih banyak Pak Supriyadi, Ibu Supriyani dan juga Pak Syamsuddin atas waktunya di Apa Kabar Indonesia. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bu Supriyani tentang kronologinya, jadi miris juga ya kalau ada peristiwa seperti ini ketika seorang guru dalam mendidik kerap dipidanakan oleh orang tua murid. Kasus ini bau-baunya rekayasanya sangat tinggi. Pertama, kasus ini mestinya tidak menjadi pidana kalau Polri-nya, penyidiknya, jaksanya cerdas. Guru itu memukul muridnya, maka guru itu akan terbebas. Kenapa terbebas? Karena sudah dilindungi oleh yurisdiksi dari jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa perbuatan seperti itu bukan perbuatan pidana, tidak bisa dipidana. Yang kedua, ada peraturan pemerintah pada tahun 2004 ya, pasal 39 ayat 1, 39 ayat 2, pasal 40, pasal 41 yang mengatakan itu tidak bisa dihukum, itu bukan perbuatan pidana yang seperti itu. Dan guru harus dilindungi dari segi keamanan dan guru harus mendapatkan perlindungan hukum kalau betul itu terjadi. Tapi lebih parah lagi, saya mendengar di medsos bahwa guru itu tidak melakukan hal itu. Si Ibu Supriyani ini mengajar di kelas 1B. Ya. Muridnya itu di 1A, gimana dia mau mukulnya? Nah, saya khawatir itu terjadi di luar sekolah. Apakah dia berkelahi, apakah dia jatuh atau apa? Atau yang mungkin kedua, di rumah, Pak. Bisa saja. Atau mungkin di rumah. Dan juga saya melihat hasil goresannya tidak cocok dengan alat pemukul berupa gagang sapu benda tumpul bulat. Ya. Tidak akan menimbulkan goresan seperti itu. Nah, ininya tuh di mana? Penyidik kok begitu? Dan anehnya oleh jaksa diterima. Dan saya mendengar statement jaksa, saya sangat miris di sini. Mengatakan apa? Kami sudah menerima berkas. Sudah ada ini, sudah ada ini. Ingat, ini pidana. Pidana itu yang diminta adalah kebenaran material. Ini bukan perkara perdata. Ini bukan. Saksinya siapa? Kalau saksinya korban itu anak-anak, maka dia bukan saksi, gugur itu saksi. Nah, sekarang siapa saksi yang melihat? Saksi yang melihat patut dipertanyakan. Apa betul ada pemukulan? Kapan? Di mana? Dan sebagainya. Jangan-jangan saksinya itu kayak kasus Vina dan Eki, saksi palsu juga. Nah, tinggal nanti kita minta hakim. Benteng terakhirnya hakim. Nah, kita tidak perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid, digebuk pakai kayu, digebuk pakai apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sekarang karena banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum. Ya tidak benar gitu. Dan saya bangga ya, Polda sudah turun mengadakan pemeriksaan terhadap penyidiknya, memeriksa si pelapor. Mudah-mudahan ini tidak formalitas. Kata Bu Supriyani, dia katakan bahwa dia dipaksa untuk mengaku itu. Lah kok terjadi lagi penyidikan dengan cara mengejar pengakuan? Sedih saya. Mau tidak mau Pak Susno, kita selalu ingat lagi dengan kasus Vina ya, karena mirip-mirip ya. Ya mirip-mirip seperti itu. Seperti ada rekayasa saksi, rekayasa alat bukti. Nah, inilah yang kita sedih. Padahal Presiden Prabowo mengatakan ingin menegakkan hukum yang benar dan berkeadilan.
Demikianlah apa yang disampaikan oleh Pak Susno ya teman-teman. Pak Susno ada benarnya juga. Kita sampai di sini dulu kita. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.